Bismillahirrahmanirrahim. Kami menyimpan uang kami tidak di bank sebab takut riba. Tapi uang kami selalu hilang selembar demi selembar. Pernah jika ditotal sampai 2 juta hilangnya. Kami curiga ada yang piara tuyul, Ustaz. Ana mau tanyakan apakah percaya dengan adanya tuyul termasuk syirik? Apakah tuyul benar adanya, Ustaz? Boleh jadi ada orang yang bekerja sama dengan jin dan jin itu mengambil uang orang untuk dia. Boleh jadi ada. Karena jin bisa mengambil barang manusia. Jangankan barang, singgasana besar Ratu Balkis bisa dipindahkan jin, apalagi duit. Ya. Jadi jin itu bisa memendah-mendahkan barang, begitu bisa. Makanya kalau ada rekaman CCTV barang bergerak tanpa ada yang, ya boleh jadi, tidak ada masalah, suatu hal yang biasa gitu. Jadi kalau antum lagi duduk ternyata ada kursi di sebelahnya jalan sendiri, jangan kaget, oh ada kawan saya di sini, gitu aja udah selesai. Ya karena biasa jin. Bedanya adalah kita duduk, dia duduk dan tidak dia goyang-goyang barangnya, sementara dia ada di sekitar kita, jin itu. Yang satunya kita duduk, dia duduk, kemudian dia geser sehingga bangkunya pun bergeser, wajar-wajar aja. Suatu hari kami meruqyah di SMU 6 karena banyak kasus kesurupan sekian tahun yang lalu, dan malam-malam kita isi dengan pengajian, kita isi dengan baca Al-Quran. Ada sekian hari. Suatu saat ketika kita pergi mendekati waktu maghrib atau setelah maghrib, begitu kita masuk, sudah ada yang memutarkan murattal Al-Quran dari musholanya dan dengan suara dilantangkan. Terdengar suara pekikan wanita histeris di belakang, di bagian belakang. Terdengar, tapi sayup-sayup antara iya dan tidak gitu. Oleh karena itu selalu setan-setan itu antara ada dan tiada posisinya. Ada bertiga kami waktu itu. Saya katakan, antum dengar nggak suara wanita teriak? Iya Ustaz, dengar. Saya bilang kepada salah seorang murid, bilang sama teman itu, kecilkan suaranya. Suaranya lantang gitu, suara Al-Qur'annya lantang, kecilkan. Ketika yang utusan kita ini suruh mengecilkan tadi sampai di musola, ternyata perintahnya dia salah tangkap, suruh matikan. Begitu suara Al-Quran dimatikan, hilang suara teriakan tadi. Saya punya maksud kecilkan supaya terdengar semakin jelas suara wanita itu. Kita cari di mana sumbernya. Kalau nampak wanita sedang menangis, kan tinggal kita pegang, ada apa mbak gitu, tinggal kita apa gitu, ada apa mbak menangis gitu, ada yang bisa dibantu gitu. Nggak ada yang aneh. Ada wanita menangis, apa yang aneh? Nggak ada yang aneh, cuman kitanya ketakutan. Sebelumnya, sebelum di SMU 6, kita juga meruqyah di SMU Handayani. Ini sekitar 2005 atau 2006 lebih kurang. Dan banyak sekali siswa kesurupan di sana. Dan waktu itu saya tinggal di Marpoyan di Jalan Ampi. Saya tinggal di kelas, rumah saya waktu itu adalah kelas, dan ada musola 10x10 di jaraknya sekian meter dari kelas itu. Barang siapa yang sekarang ke Marpoyan Jalan Ampi, ada kelas 2 lantai, saya tinggal di bagian bawah. Di depannya ada ruang majelis guru sekarang, karena masjid ada di depannya, sudah dibangun. Dulu ruang majelis guru itu adalah musola. Subuh ketika kita keluar dari halaman, dari rumah, dari kelas itu berjalan ke musola, itu mendengar suara harimau mengaum jelas.
nggak jauh dari kita jaraknya. Karena dulu di samping itu masih pohon-pohon akasia tinggi, masih semak belukar, bukan seperti yang sekarang sudah bersih. Namun aneh, di Marpoyan ada seekor harimau. Kita yakin ini jin yang, yakinnya saya wallahu alam, tapi saya yakin bahwa ini jin yang coba untuk gangguin kita gitu supaya takut. Karena dia menakut-nakuti. Jin itu menakut-nakuti. Ya sambil subuh itu keluar dari musola, dari rumah mau masuk musola subuh, terdengar jelas suara hauman harimau. Mana ada harimau di Marpoyan? Ya, kita tatap ke arah suara itu, kita lambaikan tangan, halo men. Dan itu saya lakukan, bukan saya karang-karang. Saya melambai ke arah suara harimau itu, lalu saya katakan, halo men. Masuk musola. Dia hanya menakut-nakuti, gitu. Entah iya entah tidak, Anda juga nggak tahu apakah dia ada jin itu, tapi ada suara auman harimau yang terdengar jelas, dan rasanya nggak mungkin harimau, benar-benar harimau. Feeling ana waktu itu, prasangka ana jin yang menakut-nakuti. Wallahu a'lam. Jadi jangan takut. Intinya berhadapan dengan jin itu jangan takut. Kalau memang ada jin yang memindahkan duit kita, ya sudah, berarti nggak aman lagi di rumah. Cari tempat yang aman untuk menyimpan dana. Ada, masya Allah, di BMT Al Hijrah ada, BMT lain yang syariah ada. Kalau ada, silahkan disimpan dana kita di sana. Dan baca surat Al-Baqarah, rajin-rajin baca surat Al-Baqarah di rumah. Karena surat Al-Baqarah salah satu fadilahnya adalah membuat syaitan-syaitan lari dari rumah kita.